Nah, para mahasiswa Ajo sekarang sedang memapas di laut. Nah, Ajo mendapatkan ikan tangkipar namanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli, Muhammad Fadli, SSN MSN. Saya dosen di mata kuliah Creative Thinking. Orang-orang panggil saya Ajo Wayoy sebab saya adalah owner dari salah satu usaha di bidang industri kreatif, khususnya di dunia clothingan. Brand saya Kawih Wayoy Piaman. Jadi kalau di kampus saya dipanggil Ajo karena saya memang asli dari Piaman. Saya merupakan alumni ISI Parang Panjang untuk S1 dan juga S2. Saya diterima sebagai dosen pada tahun 2017 lewat tes CPNS dan akhirnya saya mulai mengajar pada tahun 2018 sampai sekarang. Selain sebagai dosen di masyarakat, saya juga aktif dalam membina berbagai industri kreatif melalui kelompok-kelompok UMKM dan juga alhamdulillah sampai sekarang saya masih dipercaya sebagai Ketua Forum Bata Jauh Seni Piaman. Di samping itu saya juga aktif memberikan materi-materi tentang branding, tentang industri kreatif, tentang pola pembangunan bisnis UMKM di berbagai tempat. Nah, kali ini kita akan bicara tentang orientasi awal dulu. Sebenarnya kenapa harus ada mata kuliah Creative Thinking? Kalau bagi saya sih ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah inti dalam dunia kesenian. Karena apa? Karena intipati dari kesenian itu adalah kreativitas itu sendiri. Coba bayangkan, bagaimana kita akan melahirkan sebuah karya seni kalau misalnya kita tidak punya pikiran yang kreatif. Kalau kita misalnya tidak memiliki proses kreatif, tidak mungkin rasanya. Kreativitas itu intinya dari berkesenian itu sendiri. Untuk awal kuliah ini tolong diingat satu kalimat dari saya yang penting kalian pegang selamanya. Saat ini menggunakan akal untuk mewujudkan hal-hal yang tidak masuk di akal, justru itulah yang paling masuk di akal. Saat ini menggunakan akal untuk mewujudkan hal-hal yang tidak masuk di akal, justru itulah yang paling masuk di akal. Saat ini menggunakan akal untuk mewujudkan hal-hal yang tidak masuk di akal, justru itulah yang paling masuk di akal. Di Arab Saudi itu ada sebuah gurun yang sangat luas. Orang tinggal di tengah gurun itu. Gurun itu cukup kuat untuk membunuh manusia sekali banyak karena miskin dengan hujan dan sangat panas, sementara pasirnya tandus sama sekali. Tetapi sampai kini dunia mencatat bahwa negara itu justru menjadi negara yang paling kaya di dunia. Negara Arab Saudi melakukan hal-hal yang tidak masuk di akal lagi. Mereka mulai menyuling air laut, membuat penyulingan raksasa yang menyebabkan air menjadi sangat jernih dan sangat sehat untuk diminum. Tidak seperti air laut yang kalau diminum kebanyakan malah menjadi racun bagi tubuh kita. Itu yang dilakukan oleh Arab Saudi. Mereka bahkan membuat usaha untuk memecah awan sehingga turun hujan di tanah tandus itu. Luar biasa, kreativitas itu begitu. Apa yang dilakukan oleh Arab Saudi ini secara teknis itu sama dengan alasan kenapa manusia menciptakan mobil, pesawat, motor, dan alat transportasi lainnya. Secara teknis sama betul dengan upaya manusia untuk menciptakan speaker, mikrofon, subwoofer, dan alat pengeras suara lainnya. Intinya adalah untuk mengatasi kendala atau keterbatasan manusia. Jadi kreativitas adalah upaya manusia yang memiliki tubuh lebih kecil dari gajah, tidak bisa berlari secepat citah atau terbang seperti burung atau hidup di dalam air seperti ikan, supaya bisa bertahan dimanapun di planet bumi ini, dalam keadaan apapun, dengan kondisi dan kendala bagaimanapun. Akal manusia berjalan untuk mempertahankan hidupnya. Itu pertama-tama alasan manusia untuk berpikir kreatif. Kreativitas tidak sampai di situ saja. Manusia mulai memikirkan banyak hal tentang hidupnya. Misalnya salah satunya adalah untuk menguasai manusia lain. Manusia kreatif loh dalam menciptakan strategi perang, misalnya alat-alat perang, persenjataan, diplomasi dan lain sebagainya. Membutuhkan kreativitas di sana. Dari hari ini tidak hanya perang fisik seperti yang kita lihat di film-film saja. Sebenarnya berlangsung juga perang pemikiran, perang ekonomi, perang tanpa senjata. Itu membutuhkan kreativitas di dalamnya. Kalau perang dengan senjata itu adalah perang tipe lama.
Kalian pernah menonton film Troy? Nah, di situ dikisahkan tentang kreativitas seorang jenderal yang bentengnya baru saja direbut oleh musuh. Supaya benteng itu bisa dia kuasai kembali, maka dia memutar akalnya supaya mendapatkan benteng itu kembali. Masuk ke benteng yang dulu pernah dipertahankannya itu tidak gampang karena saat ini sudah dikuasai oleh musuh. Satu-satunya cara adalah dengan berpikir secara kreatif. Maka dia memberi hadiah kepada musuhnya berupa sebuah kuda. Tapi kuda yang diberikan ini sama sekali bukan kuda biasa. Kuda ini adalah kuda raksasa. Kuda yang terbuat dari ribuan kubik kayu berupa sebuah patung besar yang dihadiahkan sebagai bentuk takluk dirinya kepada musuhnya. Dia sebenarnya tidak sedang main-main. Di dalam kuda raksasa itu dia menempatkan pasukannya. Ini cara dia agar benteng itu bisa dimasuki tanpa perlawanan sama sekali. Ketika kuda Troya sudah masuk ke dalam benteng besar itu, maka pasukan-pasukan yang ada di dalamnya pun keluar. Mereka memiliki senjata yang lengkap dan mereka dengan mudah dapat membunuh pasukan musuh yang berada di dalam benteng tadi. Akhirnya benteng yang mereka miliki dulu berhasil mereka kuasai kembali. Akal, pikiran yang kreatif membuat tujuan itu sampai. Ini makin lama makin panas ya guys. Nggak masalah, saya asik berada di sini lah. Nah, sekarang kita pindah ke arah yang lebih jauh. Kreativitas itu ternyata hari ini berhasil membuat manusia menguasai lebih banyak hal lagi. Dulu saya hidup di zaman dimana HP tidak secanggih sekarang. Bahkan tidak ada HP. Saya pernah hidup dalam fase teknologi yang sangat terbelakang dulu. Tidak ada HP zaman itu. Awalnya HP hanya sebagai perangkat komunikasi biasa, bisa telepon-teleponan tanpa harus membawa kabel menjinjing mesinnya yang besar seperti mesin telepon dulu. Pernah lihat telepon umum nggak? Gede banget, nggak bisa dibawa-bawa. Nah, lalu diciptakanlah HP yang lebih kecil, simple, di mana saja bisa menelpon teman. Awalnya hanya sebagai alat menelpon, tapi sekarang di dalam HP semuanya ada. Ada perpustakaan, di dalam HP ada sekolah, di dalam HP ada les bahasa Inggris, di dalam HP ada mall, di dalam HP ada medan perang bahkan. Nah, semuanya sekarang sudah ada di dalam HP. Di balik itu semua ada hal yang jauh lebih kreatif lagi. Kalau dulu manusia menguasai manusia lain dengan cara menyakiti mereka, misalnya melalui perang, penaklukan, perebutan tempat dan kekuasaan, tentu saja ini menyakiti manusia lain. Tapi sekarang manusia bisa menguasai manusia lain dengan justru memberikan kesenangan, bukan kesakitan. Nah, ini sangat kreatif. Kita tadi bicara soal HP. Dalam teknik bisnis, dalam pola bisnis HP, sebenarnya manusia menguasai manusia lain melalui kesenangan itu tadi. Misalnya saat ini kalian senang bermain dengan medsos. Nah, medsos itu memberikan kesenangan, sementara medsos itu juga menguasai kehidupan kita. Kita banyak menghabiskan waktu untuk medsos. Kadang-kadang kita bertengkar di medsos, kadang-kadang kita punya banyak teman di medsos, kadang-kadang kita bercanda di medsos, tertawa di medsos, menangis di medsos. Siapa yang paling beruntung dari tangis, tawa, derita, pertengkaran dan pertemanan kita itu? Kita tidak menyadarinya. Kita merasa kita sedang bersenang-senang, padahal sebenarnya kita melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh manusia yang terkuasai itu tadi. Di sini berarti kreativitas manusia menjadi jauh lebih besar dari sekedar menciptakan benda-benda untuk membantu hidupnya. Kreativitas manusia juga meliputi cara bagaimana manusia bisa berkuasa, cara supaya manusia bisa mengendalikan manusia lainnya. Nah, kreativitas yang terus-menerus berkembang ini adalah sesuatu yang dituntut oleh zaman. Saya sengaja menyampaikan hal-hal tadi kepada kalian supaya kalian bisa berpikir bahwa kalau kita lambat dalam memacu kreativitas kita, orang sudah jauh. Orang sudah sampai pada pola-pola kreatif yang sudah tidak masuk di akal lagi. Mana bisa orang bisa menguasai dunia ini tanpa perang? Tetapi ternyata bisa, justru dengan membagi kesenangan seperti yang saya sampaikan tadi. So, mulailah berpikir lebih kreatif hari ini. Jangan sampai ketinggalan untuk berpikir kreatif, tetapi ingat sekali lagi ingat,
Kita hidup di dunia seni berarti kita berdiri tegak lurus dengan kebaikan. Jangan pernah menjadikan kreativitas untuk mencelakakan, menyakiti manusia lainnya. Jadikanlah kreativitasmu sebagai cara untuk membahagiakan, berbagi kebahagiaan dengan manusia-manusia lainnya. Itu gunanya kesenian. Nah, untuk di awal kuliah, barangkali ini dulu yang bisa Ajo bagi kepada kalian. Sebuah motivasi untuk memacu diri kalian supaya kalian lebih kreatif lagi. Jangan sampai kita ketinggalan. Yang perlu kalian ingat adalah, kalau ingin maju, maka intinya kita harus menjadi kreatif. Jangan sampai kita dikalahkan. Kita harus bisa melahirkan pikiran-pikiran baru. Nah, sebagai tugas kuliah ya, kreativitas selama ini dinilai sebagai sesuatu yang melahirkan yang khas. Jadi kalau ada hal-hal yang khas, kita sebut itu sebagai hal yang kreatif. Kedua, kreatif itu biasanya sesuatu yang baru. Kalau masih sama dengan yang lama, kita tidak sebut itu sebagai hal yang kreatif, tapi baru. Saya butuh kalian bikin satu contoh untuk hal baru dan hal yang khas yang pernah kalian ciptakan. Saya Fadli Ajo Wayoy, saya dosen Creative Thinking. Saya akan ajak kalian menggunakan akal supaya bisa mewujudkan hal-hal yang justru tidak masuk di akal. Wassalamualaikum.